Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am dari bab nerangno surat An'am. Makkiyatun ilal ayat terus wa madaniyatun terus wa ayatul lagi. Suratun wa qawtun al-sutur wa sunah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala al-zulumati wan nur. Alhamdulillah maknane hamdi ku al-wasfu nifati bi jamili lan akhir. Itu satu sendiri. Segala puji milik Allah. Pertanyaannya ngeten. Dalil muradu nata te perkara kang den kersane ku alih lamu mok ngekeki pengumuman bidalika kelawan fakta alhamdulillah. Til imani krana iman iki kelawan mengkono-mengkono nak alhamdulillah. Di maksud iki lucu. Apa-apa ngendikan alhamdulillah mok pengumuman nak pancen alhamdulillah ben mbok imani alhamdulillah. Awis kana utawa maksude ngelem bi kelan alhamdulillah au huma to loro-lorone. Istimalatun TKB ono sekian kemungkinan. Itu ono pira-pira kemampuan. Lah akhiyatula utek paling faedah istimalat itu asal usul sing ketiga. Jadi misalnya ngeten, kula ngomongno. Kok itu mubalek. Iku ora kok ngomongno tok atau hal mubalek. Ya iso payoni. Maksudnya itu yo ono kalam kobar, yo ono kalam insya. Paham ya? Jalan aku muni. Terus sampai kok kafir, orang kok ngekek mana dengan kafir itu, itu tak mau dimudar ini kafir kemudian ngono. Paham ya? Iya, sponsor kamu. Pokoknya ngono. Lah iya, alhamdulillah maksudnya ngono. Yo fakta alhamdulillah. Yo kuwi ditonton ben muni. Alhamdulillah. Untuk terus alhamdulillah gak tahu gua ora oleh. Lah iya misalnya. Tapi kok kafir gak tahu mana ora oleh. Nanti kok ono efek ya mau misalnya Tuhan misalnya maksudnya itu ayo nih lah itu sebenarnya apa ya ono kobare ya ono ini insya ya kalau ayat kata misalnya wal walidatu yusyrina auladahunna haulain ya patane rata-rata ibu menyusui 2 tahun ya nek ngomong ning ibu nak iso nganggo abi jadi ya ono kalam kobare ya ono kalam apa insya yo jadi paksane rata-rata ibu menyusui anaknya. Allah yang merintah, nah paling mungkin asi itu tentu yang lebih baik dari. Kalau Nabi Syekh di Suratul Kahfi, kali ini jauh Syekh Mahali di Suratul Kahfi dan surat. Dan itu berpulau terang dengan. Jadi Imam Suyuti ini ngarang Jalalain itu nambung mulai surat Baqarah ngantos surat Isra. Ngantos surat Isra. Jadi rada lucu. Jadi Imam Suyuti itu ngajinya dalam Imam Suyuti. Jadi yang ngaji Imam Mahal. Ini bosan banyak. Yang paling banyak ngaji Imam Suyuti. Ini peringatan di Jilin. Tak warai ngaji tafsir. Kisah jani cara pantas. Itu ngaji tafsir yang mulai surat Kahfi. Berikut pertama Imam Mahal ngarang tafsir mulai surat Kahfi. Berikut pikirannya Imam Mahal Kahfi mengisor. Itu trennya surat-surat Makkiyah. Jadi pas gue didik putu-puture itu dola metu ngangling garmo ini Pak ya. Jadi dipajakno periode Makkiyah. Paham. Ya jadi ya mau sebagai kita paling enggak ngomong-ngomong dulu. Kan bahasa steril kan mukhabare kiai-kiai sing wis aman ya, aman. Ngene-ngene iki harus jelas itu. Artinya ini penting, umpama wong-wong sing ekstrim teng Indonesia, sing sok lurus-lurus itu sinau kitab Makkiyah, itu mungkin nggak sekeras itu. Sinau langsung ayat-ayat Madaniyah. Makanya itu problem di Indonesia termasuk problem. Mengkaji Quran langsung ayat Madaniyah. Madaniyah itu periode yang Nabi itu sudah binihaya di klimaksnya. Jika ada selera bikin negara Islam, karena Nabi sudah mayoritas dan klimaks. Akhirnya ambisi negara Islam itu Nabi fil nihaya di klimaksnya. Tapi Nabi rasanya minoritas. Bahkan tahu di rumah paman-pamannya yang kafir. Wong kamu Nabi di rumah kue. Kue wong NU Muhammadiyah ora tau rumah Nabi. Sing rumah pertama bulan. Pertama Nabi lahir sing kangelan kok. Bulan. Lah sing langsung sambil senenge ponakan lanang suwe bagi merdeka. Oh kira sang ngewangi aku, ngewangi Aminah. Iku ponakanku paling tak sayang. Kowe ora ngrumat langsung yo syafaat. Ayo ngaku to ora. Datang rumah langsung yo syafaat. Kadang pidato mulai untuk sanggup. Apa itu?
soleh tenan ya masyarakat itu urun, apa? Maksudnya aku sudah biasa lah. Masih beri sonotonia. Aku gak bilang kalau saya mau kalian orang kali. Paham? Kau nanti ini nuntut tak goslo, kamu nuntut royalti tetap pakai aku. Kali itu 1 goslo 5. Dia gak sampai nunggu tuh karena 200. Berarti deh. Berarti lah ya. Jangan lah itu. Jadi keapian 200 mau kalau 100. Wah, itu juga ada. Aman ya? Aman. Malah luar, padahal saya bukan di limo. Rumah ya. Jadi kenapa Imam Mahali ngarang mulai surat kafir? Karena itu makia. Makia itu mesti ada kondisi yang tidak steril. Misalnya Nabi Muhammad lahir, dia di rumah tabulan. Nah, contoh cara Allah ya apa-apa, mergo kabeh kawulane apa. Nabi Musa di rumah Fir'aun, yo mangan pakanane Fir'aun. Iku pengen. Jadi dulu rasa steril waktu gale kue urip lahir ning Papua. Didane yo non muslim, sing sumpah yo non. Dia yang takdirnya kok. Pada noning ini, hamilnya juga ada surat Luqman, surat Yusuf bin Gandhi. Nah contoh jadi dia berapa mudik. Itu di dalam Quran mau Yusuf itu apa? Jadi akhirnya gak loh. Yusuf berapa yang ngajak situ? Ngajak berapa? Jadi itu orang gak tapi sekarang. Jadi dulunya aku secara steril. Saya gitu loh. Nabi Ibrahim cara zuhir jadi bapak Hajar. Ya cara zuhir jadi bapak Hajar kafir. Cara zuhir itu orang roh hakikat. Tapi cara zuhir kan kafir. Nabi Yusuf, Nabi itu dulu kasus kafir. Kalau cembrono. Ya tahu seneng ngomong setengah bayar barang macam-macam. Kumpul sama ada orang ayu lah. Gelem iku nabi kok geleman, ra gelem kok ora normal. Saya itu berarti pangeran. Mulai pangeran cerita unik. Walakot hamad bihi, wahamad dia. Mereka nak orang hamad dia berarti gak normal. Tapi kok tenanan, nabi kok tenanan. Jadi setengah-tengah, yo greget wong pancen lanang normal. Tapi ora kasih, mereka nabi, jadi tengah-tengah. Artinya ini, dunia itu gak steril. Ada sana, ada sini. Terus orang Islam sing garis keras, itu nabi langsung contoh Medina. Ada Madinah itu Rasulullah, ada kota Islam, ada penggawa top Abu Bakar, Utsman, Ali. Ada sahabat paling larat, jamaah terus kayak Bilal, kayak Abu Hurairah. Nang-nang apa ngono tak pak demo cek katokan cekak. Mergane ning pasar yo maklaran. Mbokmu yo mungkin tahu utang bank rentenir. Terus kan fatwa riba haram, lu pangan iku yo apa? Artinya gini, jadi sampelin kita ini tuh kuali, langsung mau surat Madaniyah. Mulane Imam Mahali itu maca surat Kasih Makiyah. Dilalah kersane pangeran maksud takbar Fatihah kabundut. Kabundut lala ada setelah itu kok ora periode itu aja udah dia langsung sama nang arah. Terus jatuh tok tapi ra diterusno. Singkat cerita terus diwaris jenenge Jalaluddin Asyuyuti. Lah berhubung dua jalal terus disebut Jalalain. Jadi dua jalal, apa? Bisa Jalaluddin Al-Mahalli, bisa Jalaluddin Asyuyuti. Kula termasuk wong sing tok nikmat kakak. Kula nu belajar fikih ngantos tak mangke kula mulang asbawa nazair ambek kita Mahalli. Karena itu memang punjere fikih. Karena punjere fikih min hadis politik. Enggak ada habaib alim kecuali penggemar min hadis politik. Saya kenal Habib Ali yang punya kitab Simtud Duror itu sebetulnya bukan karena Simtud Duror. Pertama saya kenal karena beliau itu mulazim di kitab Minhajul Thalibin. Jadi beliau itu nggak baca kitab Minhajul Thalibin. Jadi saya tahu biografinya malah lewat itu. Beliau Ali itu bin Muhammad bin Husain itu semuanya mulazim kitab Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Terus yang beredar di Indonesia itu Minhajul Thalibin yang sudah disatukan dengan kitab Mahali. Jenenge kan Rawi bin
Tapi uang daripada ngapal jeneng kangelan sebenarnya mahali. Kok repot ngapal barang malah lali barang itu kok itu berdarah kita apa? Mahali. Ini penting loh. Saya bersaksi betul. Karena Imam Mahali itu orang alim, Imam Nawawi orang alim itu bisa ya biasa menengene. Wa yuzu ta'limul kufar li kafirin wa ilmu alim. Cuma nanti apa lah diri. Boleh Quran itu diajarkan orang kafir asal tidak mu'anid, tidak jenis yang hati. Tapi saya ini serah mungkin mau ngomong. Ono sing anone garis kelas, garis lurus. Ono sing gaya bebas. Ono ada kultural. Jadi kene yo bingung. Bingung itu apa yang ngukumi kok sok suci. Orang ngukumi mosok 73 wis akeh kok ditambahi neh. Lah ya kok sing resmi 73. Saiki jumlahnya tambah ratusan gitu. Kalau nanti ketemu pegawai Kemenang, Islam di Indonesia itu aliran itu 200 gitu nggak biro. Jadi itu membengkak. Orang kok Nabi ra bener gak? Nabi ngendikan 73 sing gede-gede atau zamane. Saiki tambah bulat. Nah itu diantara sebabnya ini kalau cerita ini masih ilmu. Serumah mawon ini termasuk bagian ulumul Quran. Coba sekarang kita misalnya melihat periode Makkiyah, kayak apa Islam itu mudah. Kadang orang alim anak wong awam, kadang anak wong sholat, bapak era sholat, mbak era sholat. Coba kasus di Indonesia itu, kasus di Indonesia itu mah hebat betul. Di kota itu kalau nanti ditangisi tiangnya pertama poso tak kok ilang, saya gak poso pak. Anakku TPD, ke poso aku izin terus malah poso. Mereka anak itu sekolah TPD, dia poso, bapaknya suara poso izin malah. Jadi kalau periode Makkiyah itu ada ketidakidealan hidup itu tidak. Nabi sing asramul khalqi di paman rakyat lan, kaya Abu Lahab, Nabi Nuh, Nabi dia anak kan. Nabi Ibrahim cara dohir di bapak. Jadi kalau di bapak Karmen, cek lihat. Rasulah itu cek Islam. Nah sehingga kalau melihat sejarah ini kita sampai ekstrim terus izin. Wong Nabi wae diutupo. Kudu-kudu tambah akeh Nabi Nuh bojone dibesir apa wong. Wes ra dikes kok bocorno impor. Wes pol bojone Nabi Nuh. Nak kurang sitok tak nambahi bojone Nabi Nuh. Jadi malahnya dewe kanjeng Nabi ulama warasatul ya masyhur. Dari ulama-ulama dewe ngaten ora ana hadis kok al ulama warasati waris iku gak tapi warasatul jadi ulama kanjeng Nabi warise para nabi dhisik. Mulane ana sing bojone juga berarti kaya Nabi Nuh. Ana sing anake bulet ketoke ra trimo akeh. Aku pengen kaya Nabi Nuh. Kenapa anak bulet Nabi Nuh? Lah anak bapakmu sing bulet Ibrahim. Kalau nanti diceritani Mbak Mun ini musyafah karena kalau pas ngaji Wahab Abdul Wahab Kanjeng Nabi itu saking Nabi ini delalah kaya Imam Nawawi jenenge Yahya bin Sa'raf An-Nawawi. Saiki Nabi Yahya itu gak rapi. Yo ora pati seneng iki. Imam Nawawi itu yo ora ibu wis pancen bapake delalah jenakno iku Yahya. Yo delalah yo kok ora rapi. Yo awet. Yo mulai nom. Mompat-mompat montak budhe. Nggih. Jenenge yo Yahya yo kacil alim yo mulai cilik alim ora seneng wong wedok. Yang itu warasatul anbiya. Jadi kan iso darane paham. Terus nabi-nabi dhisik iki kok sampe tuyar-tuyur nang sumur, nang kali itu golek wong aku kibir. Ya dadi ini sing jahat ngene iki. Oh, tak mlaku ra jelas. Iki jenis sayatina fil ardo. Sayatin siakah yo. Tapi orang ketemu Nabi gitu. Jadi mbok tiru tapi mbok tiru gak. Ya, menulis kasus itu.
andai kan kita itu melihat ketidakidealan ini, orang kober yang tidak muni Islam, piye sejarah dunia itu mesti harus gak seteril. Wong Nabi Musa itu kali nuwuh di rumah. Kalau mau di rumah Cina kerja neng Coca-Cola, enteng loh. Pemenang kali pabrik kayak pengajian, padahal sing duwe kafir, untuk sangu ya kok pabrik, padahal non Muslim. Tapi ono rutinan murid dan udang tua, sangune kon, yo ora masalah enteng. Anggap aja Musa untuk sangu kok. Ini ngaji rasa bocor-bocor. Penangannya kok nimpulno. Orang tuh ngomong kok simpulno, biasa. Kalau tadi simpulno pokoknya ngomong. Pokoknya ilmu. Makanya ketika Nabi Musa ngaku nabi, nengar Fir'aun oleh mencibir alam yurabbi dafina walidah walakid dafina min umurikasini. Dia takut kayak jadi nabi. Kowe ra sing dicek tak rumah. Alam nulap yo ana tang rumah ingsun Kak. Tina ing dalam omahku yo jan nang tanane kok. Warisan zaman kuwi cek cilik. Wala kita sina me umuri kasini. Tak rumah tahunan gede-gede ngandani wong. Iya kok tunggale kan ya akeh yo Indonesia mantan preman, mantan ngegeng tua-tua. Iya ini wong sing tahu di preman. Yo lewat. Mulai dari Fir'aun, ya bedanya nak nabi style. Dari Fir'aun, nak kue tahu jotos umatku nanti mati. Wa fa'alta fa'alata lagi, fa'alta wa anta minal kafirin. Mulai nak dituduh bid'ah, dituduh kafir, wah enteng. Beda. Kelompok taksi itu darani kue kafir lah. Dicek Nabi Musa itu tuduh kafir. Fir'aun nak darani Nabi Musa itu ya kafir. Mana dituduh kafir boleh? Dia kita. Jadi nek kira nggih, wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta itu kayak kelakuan itu jotos wong kafir gitu. Mulane kuwi nek nate ketemu wong sing sok ngafir tahlilan, ngafir wiridan. Enggak apa-apa lah aku kafir. Bagus lah. Tapi bagus ya Pak, aku Nabi Musa gitu. Aku Nabi Musa. Oh, mau ayate Nabi Musa yang kalimu atau darani kafir, kene terima kiai darani kafir enteng. Mau ada Quran itu penting jelas. Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta anta minal kafirin. Oke, kemana Quran to cuma bengak. Itu aku kok Rasulullah. Ayat telu go ngalor. Tapi rahmate pengiran cipta, kudu piye Pak Mas. Lan kula ben ngritik ya wong rahmate pengiran iku. Ben disimpen suatu rahmati. Ada wajah bahwa apa rahmati wasiat. Ya wis ini rahmate jenengan yo ngono yo kok ayu. Oh ya. Nah coba ana asabul kahfi, jaga iman iki direwangi delik ning gua. Lho ngene ku sing mati ora wedhus, malah asri. Dadi donya ku ana sing mati kok. Oh, ning gone Quran sing rumah wedhus tapi cek. Masuk kira itu dulu. Tapi kan rasa rumah asuh, waktu saya cerita. Awang apa itu di sini biasa, gak steril, gak ideal itu. Nah, jadi uang mengkaji ayat Madan. Jadi Nabi itu portofolio negara yang Islam. Satu kampung Islam semua dipimpin Rasulullah. Penting, gaya percontohan kampung Islam. Lu belum ngajar, gue tapi juga, saya ulang dengan pagi. Lu buatan kulino ya, steril. Oh biasa ketemu kita sebut jelas. Wah tapi ini momen lah. Kulino abe wong ra jelas. Wes dadi dulu itu selalu setel. Nabi Adam kok seneng swarga, itu ya ora setel. Akhire kali diusir ke swarga. Jadi kowe kudu sejarah bapakmu wis diusir. Wes manggon swarga diusir manggon member tua. Lalu saya diusir. Anggap baik sejarah berulang.
pengen swarga cek diusik. Kumpul mantu. Kulo tak balik dolane alumni ndi kulo distrik komersial malah ngenteni kenane ya. Lagi saiki masa aku cek nale. Terus saya opo? Ayo. Wong mertua mai ya elek. Nabi Adam distrik swarga ora masalah. Padahal salah mesti tok. Lah kok salah wis kakek. Ngomong amini tanpa apa kok. Maksudnya gitu. Makanya menurut saya belajar makia itu kearifan, no? Kearifan. Saya kira orang aku pantas gitu. Yo mau makia. Kan jaga mana? Orang ngorek tafsir kok. Tapi kalau tetap direncana. Cek urip ngono gak aliran tafsir. Kepeksa. Jadi turuti terus kok malah rakar-karuan ngomong. Ya kapan-kapan mau apa gue apa ajaran. Ya ajaran. Mau Torah maklare ta sok. Jadi dulunya besar saya contoh Nabi Sopo sing steril. Karena tadi Allah gue nyonton bahwa adamul bala wa al-am ya fal amsal. Coba kayak apa susahnya Nabi itu ngadepi bapak, Nabi Nuh ngadepi anak itu. Ayo Nabi Sopo, Musa dari Nabi jelas karo Nabi jotosan adik. Terus kita Nabi jotosan jotosan, nomor sejarah. Jadi Musa jotosan tunggu video. Itu yang bicara Quran apa itu video? Itu atau kiptipisan jotos darun nyengkiwing jenggotin. Sampai kalau yang Umar takut pilih hati wala biro. Terus gue dia itu dia siapa contoh? Nabi Musa kalau dapat kipti ya, lalu ngeret-ngeret jenggotin. Jadi itu yang sama iki. Lah dunia saking ra ideal, gue nek barang ideal, yo kadang kecolongan. Iku dunia. Nabi Musa itu moro gunung rak metuki pangeran untuk kitab Taurat. Tapi malah kecolongan ditinggal umat nyembah. Padahal demi barang ideal itu malah kecolongan. Iku waktu gale kayak ngaji kesuwen ngerti-ngerti umat malah kelompok liya. Saya mulai go kitab sak botol-botol dulu wong malah ngono liya. Yo mungkin Nabi Musa yang alami. Pemenang terima kowe. Lah ya saiki udah kuali. Sinau langsung madani. Napa? Madani. Makanya kritiknya Ibnu Qayyim itu kata beliau takrul bayan di maslahatin itu boleh, enggak boleh semuanya itu langsung al-bayan. Intinya begini. Tidak pernah Islam itu menghalalkan khamr, tapi Islam butuh waktu untuk tegas khamr itu haram. Sampai termasuk ada tahapan 3 kali, no? Khamr diharamkan itu 3 kali. Itu adalah haram pertama. Tapi dono sejarah ya. Jadi pertama itu akan disebut wamin tamaratin nasi wal a'nab tastakhiduna minhu sakaron warisan hasan. Iku pengeran ora ono, zat jujur kaya pengeran. Kira harus jujur beberapa tinggal. Kita orang mau seperan kaya aku yakin kesembar tenan. Wis ora kabar sih mah. Muga kowe kaya aku, mari ora itu sama. Maksudnya ini lho gitu. Jadi Quran pancen benar-benar tak syair rumin hujulu dilladina yakhshawna rabbahum. Sing Allah nazala dana hadisi kitabam musasyabiyah matanya sing tak syair rumin hujulu dilladina yakhshawna. Saiki misalnya Allah orang ngendikan itu ndak fair. Tak contohnya. Bisa itu pernah ada satu periode, ono periode. Wong kafir nak perang nyabu sik. Yo pentul jenenge wong rontok flat. Cewek Islam waras. Ya gampang wong waras dikadepi. Mau rontok wong flat. Jadi kalau go modern semua ana itu jenenge ra mati. Yo ora kepen sae tapi flat. Sing Islam waras, Ramadan yo mesti. Sehingga apa? Saya ini ke-flash. Lalu aku tiru loh. Sehingga ada periode di mana nge-flash disebut pangeran termasuk hitungan nikmat. Tattakhizuna minhu sakaron. Sakaron yang bersinu. Ya sini akhirul inam tahu boko sakaron. Ya rada-rada aku temen-temen. Wah, kok kabeh. Kok podo kedelik. Jebule podo rada emang.
Tapi itu ora sahabat sing Abu Bakar Umar. Maksudnya itu ora Kanjeng Nabi, ora kabeh sahabat sing kowe ini lho maksudnya. Sahabat kan yo akeh ono sing papan atas papan. Iya, jadi kan subhanallah berarti Abu Bakar lho keliru. Berarti Ali yo keliru. Maksudnya sahabat sing wis kowe ini. Ya misalnya orang Islam, mari santri gak nalar kan gak ngelebon aku, kan mesti kalimat itu ono pasarannya lah. Misalnya, mubalnya aku ngene kan orang ngelebon yang top-top itu kan juga, yang satu-satu itu. Kabel kan ono sasarannya. Nah, akhirnya Quran fair bahwa saat itu memang tertahilu namun itu sasaran. Mengenai Islam sing asing gue yang ngaji. Kurang elek ya Khomer. Allah tahu ngendikan kul fihi ma ismun katsir wa manafi'u kayak apa kan? Ini tradisi fair. Nek tak lawan ana khusus berlebihan. Yang tak lawan nganti ketemu dengan tak lawan. Keliru khusus berlebihan. Nah, kamu Islam malah jaga khusuan jaga jaga. Mereka uang khusus berlebihan mesti hilang fair ilmu itu. Lho Quran karuan Khomer. Sing jakoni wa manafi'u lillah. Ayo jajal. Khomer kan. Quran Islam itu wa manafi'u meskipun memfonis kul fi ma ismung kabir. Tapi tetap ngakoni wa mana sih kok. Lintas. Fair. Mergo zaman iku ngadepi wong kafir bingung tenan nek ada rotoknya. Wah aku jadi gua apa? Buri ngosen macam-macam. Gua kan Abu Jahal iku gua. Terus ketemu tuh cewek ini. Lan iki nak meteke waras kan jerawan. Karena dadi komandane suntek ben rodo. Ya orang flash. Wes, singkat cerita, makanya itu ada manfaatnya ketika dalam konteks ngadepi musuh kayak chef beberapa sahabat itu rambutnya putih, sampai Nabi digangkan ngangge apa? Kemir hitam dan kita gagah kita garang. Jadi yang haram pun untuk itu dikatakan halal. Singkat cerita terus ya sudah hanya itu toh ayat. Ayat masih menghentikan wa ismuhuma akbaru min nafsihi. Nah, terus kedua periode khomer haram karena sholat. Itu Quran ngoleh haram orang jelas. Jadi itu ana sahabat ngimami karo ngeblan bar perang terus tidak sholat terus masih boleh ayo kafirun abudu mata budun lan sumadu nama abud. Dadi lane iku dibuahi. Dadi kamane wong kafir kowe nyembah sembahan kowe nyembah sembahan. Sing apa sing gurih terus bagian yo rondo dadi hanya rezeki. Akhirnya harame khomer mu la taqrabus shalat wa antum karo itu ukurane mu hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi kira-kira mau jam 09.00 sik halal. Ya jam 09.00 mau sik halal. Engko nek wis setengah rolas ngadepi zuhur itu haram. Jadi pokoknya harame khomer ngenteni nak dekati salat nani la taqrabus shalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ukurane sehingga kamu mengenali apa yang kamu katakan. Jadi kira-kira ngeplay jam 8 jam 09.00 kon nek marep dhuwur iku mari waras salat. Kok ngeplay meneh marep kiatan. Tapi ukuran mari itu dewe pangeran hatta ta'lamu ma taqulun sehingga kamu memahami apa yang kamu katakan. Mergo nak mabuk iku ora paham. Lah kowe wis ora paham lampau mabuk. Ya iku. Ya iku ainu sukaro. Berarti Pak Antum sukaro. Mergo ukurane pangeran anggere maca salat ora paham sing diwaca, iku berarti sukaro. Iki ora mirip ya kan. Ukurannya hatta ta'lamu ma taqulun. Jika kamu kenal apa yang kamu lakukan. Sehingga tidak salah abudu mata. Pantum mergo la ta'lamu la ma taqulun. Tanpa mabuk. Jadi kowe wis parah. Tanpa mabuk wis ngono kok. Akhirnya sukaro itu ditariki ulama itu maskarol akla, mako marol akla. Jadi mabuk rondo ya komarol akla, mabuk rendoan ya komarol akla, mabuk kepen mapan ya, mabuk jabatan ya. Jadi zaman akhir mako marol akla itu aksar wa aksar. Wah, tekan mabuk ketemu lapis itu terus gondrong menit pinggir laut ya. Kalau gedeng dicucuk. Iku udah sukaro ya, Pak.
Jadi ke saya zaman akhir suatarana satu karo, lama aku mungkin sukaro. Jadi mungkin zaman akhir suatarana satu karo, sakit kote itu aku. Terus masyhur, terus ada peristiwa Sayyidina Ali dengan Sayyid Hamzah itu yang paling ekstrim. Sayyid Hamzah itu nate rasiplay nyembelih onto sing ape digo mahar Sayyidina Ali gone kang Sayyidah Fatimah. Warang Sayyidina Ali negur jare kowe budak-budak kok muat-muat tambah parah. Iku terus mulai Quran ron. Inna ma yuridu syaitan wa ayyuqiya bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Iku sing konflik nyata iku antara Sayyidina Ali mbek Sayyid Hamzah. Iku mulai ada di surat sekedar mulai pas salat tapi mulai ada. Semenjak itu terus ayat fahal antum munkar. Iku wae sausé Sayyidina Umar menungso mati pangeran. Pangeran buarang sekian peristiwa Khomer itu dadekno masalah. Sayyidina Umar itu ngerti nak Quran ngarano Khomer gak tegas. Itu kok usul. Ya Allah, bainna nakil Khomri bayanan safian. Gusti coba terangkan yang jelas masalah. Sayyidina Umar pangeran itu maju. Nah, tapi udah ada kekasih pangeran yo rapi iki yo. Repot, Sayyidina Umar kok repot. Mergo harame Khomer cek noter itu. Masyhur dengan Sayyidina Umar. Wafat turab di Vitalatin. Pangeran nyetujoni dhewe tahun. Pangeran didikene. Wali repot, mulane gak geni wali. Hubungane mbek pangeran repot. Pangeran diusuli yo. Akhir wali aja niru. Istilah Umar wafat turab di Vitalatin itu kan sepakat dengan aku. Dalam 3 hal. Ya, dibagi lana fil khamri bayanan safian. Terus lagi Allah tegas fahal antum mentanuslah. Artinya apa? Kurang buruknya Khomer. Kurang jelasnya efek negatifnya Khomer. Itu wae Quran sudah waktu untuk tegas. Saya kira uang diri langsung tegas. Karena sinaune Mas Dani ya tok ora sinau. Makiyah maksudnya nanti jahit. Berarti ekstremis tambah. Namun mau ngaji aku, wah. Wah, sudah ring TV kan ditangkap. Berhubung ngaji aku langsung lunak lemah mulai. Ada ini selama amaluna. Jadi ideal itu ram. Saya kira Ka'bah zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah zaman Nabi Ibrahim, itu lagi didhawuhi pangeran ben Nabi Ismail antahira baiti alit-tawhifi wal aqidin wal rukai sujud. Bagian ayat wal qaimin wal rukai sujud kan diulang 2 kali gitu. Aqidin be apa? Rukai ini. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah, Ibrahim ora terima Nabi Muhammad nembe Nabi Muhammad nembe. Kontrae apa? Allah tusyrik bi saya Allah tohir dia. Tapi apa yang terjadi? Sausnya Nabi Ibrahim apa? Itu malah Ka'bah itu sarang berholo. Iya saja. Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrak pangeran bangun Ka'bah steril kok berholo. Lho kok malah gon sentrale berholo papan atas itu neng kono kabeh. Jumlahnya di Ciloro nih 300 migati. Ngono zaman akhir di mau masjid pojoke ana wong gitaran iki enteng. Aku ora halal lha mesti enteng to wong niku enteng. Di teku Ka'bah iku pinggir sing ngatur ya budal. Bener kabeh kok aku. Jadi dulu aku 100 Ka'bah sing ngono mulyane yo tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus, pangeran tetep ora ngarah salah. Pangeran itu nak hukum jen unik, serang ngarah salah. Iku sirine kena opo Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara sohe yo madhep akal hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran, itu pangeran ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato lagi, Pak. Semangat dhewe kok beliau yo. Ya kelar itu. Oke, di dulur dari rezeki. Paham? Iku pangeran. Mane ora ono hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ono hikmah. Maksud dia badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lam bima yunazil. Iki kata jumlah mutaridho iku
Wallahu a'lamu bima yunzil. Nah, kalau kan ngomongane wong kafir paham ya. Wong kafir ngomentari nasa masuk innama antara muftar. Tapi kita kan tidak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lah kafir ono hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditarik 300 miliar. Ana ra oleh nabi madhep. Kon madhep betul nabi. Tapi dunia itu rasa steril, ya resiko. Mereka Yahudi terus luhur. Lah itu mulane dunia itu gak steril. Dari Yahudi Muhammad itu gaya tok di agamanya. Nyatanya anut kiblat tuh. Nabi kan berkata, waduh perkara. Jadi ucul kok. Madep ada sing akhirnya ono hubal bareng. Kena komentari wong Yahudi. Jadi Muhammad itu cengkeh. Layak tabiu dinana tapi tabiu kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi. Gaya tok. Mare kan dirabu, masyhur, kabeh memuange sampai donga mergo Gusti, kok mah dadine ngene. Akhirnya awalnya kok denaro takol lu bawa jika kita mah. Falan wal yanaka kiblatan tardoha. Angel kan? Ya angel dulu gak steril. Dia mau baliknya dulu gak. Jadi itu balik ke dia anak untuk pacaran. Gue amuk tenanan minggat. Gue baru yakin nak halal. Pernah lorong. Dasar turunan pas-pasan. Ayo ke dia anak untuk halal. Gue bingung. Gue tegasi minggat. Malah parah. Gue lon-lon. Gak ngerti nak itu. Sedengan gue juga raimu gak sedengan. Soal komposisi mandat itu mandat. Jadi kan iku pangeran. Jadi pangeran gitu. Artinya ya, umpama wong belajar periode makia gitu. Orang iso terjadi. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Nanti dari menculak kabeh sinonim ada madani. Wah, itu gatak sana, gatak. Sung tegas. Tegas, ya Nabi itu bahkan nanti ngendikan di periode Makkiyah, wa inna awliyakum la'ala hudan awfi dolalin mutu. Ya, ini rasa geger, bener betul. Padahal Nabi tahu dia yang benar. Tapi mau bener geger, wa inna awliyakum la'ala hudan awfi dolalin. Ini nanti ngendikan lana amaluna walakum amalkum. Laku jata benana binakum. Nggak ora mungkin. Wong Nabi kalau ngendikan aku mbek kowe iki ora ono hujjah. Fa innal Islam lahu al-hujjatun. Bali wong Islam tentu punya hujjah yang paling pok. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuh ya laku jata benana wa benakum wis kira usah adu argumen padha ngene ae. So Allah ya mau benana kok totalan neguri. Gampang. Baik iki masih kok cocokan. Ngono. Jadi Nabi itu tahu nak ani ngono iki. Lah umat ora tau ngaji-ngaji ni. Kanang. Ini itu spare kaya mana? Ya Allah ya. Jadi mau cerita. Jadi kalau aku yang kena orang kan sopo. Jadi mulai itu ada periode Makkiyah. Lah Imam Mahali itu wong alim alama, dia tahu betul watak-watak kaya ISIS itu ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir itu surat napa? Tafsir. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah mau urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwih angel. Saling ngarang Iqra dari Mudatsir kan luwih angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya kaki ke belakang kan apa? Magia. Dan kalau magia itu memang luar biasa. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu. Misalnya tadi kan luar biasa. Memang magia itu apa? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau magia kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ono surat dengan itu. Lha kok nyiksa aku alasan nopo? Wong aku mau darani Allah itu pangeran. Susah ya apa sih Allah tarani pangeran kan dunia merakal. Lah aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, ke mangkel aku pantes wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah itu pangeran. Terus yo rugi ngopo dunyamu ora. Jadi ini sederhana sekali.
Iku sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaqtumu imanahu ataqtulu rajulan ayyakula rabbiyallah. Dadi sederhana iki. Kok aku kok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngugekno apa? Kayak apa sederhananya periode maksiat. Saya itu wong seraro ngaji ini seganya. Ya dan yang satu apa ya kena. Ala-ala orang rusak tau. Darah wong Islam. Ya Allah ya. Aku diskusi ora. Ya sampai kapan-kapan mau coba. Tapi kiai ini segede. Kulo yakin nih kalau nu masuk, mulai kalau yakin aku ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nanding ulama di sini yo ulama wali terus wali, jadi gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoni hukum ning kitab ra iso, iku dhekne sedangak ning langit. Kok lha kok kesane kita saged. Aku mau delok tulisane Allah Mahfud. Wali itu, jadi di ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Pikir ulama fikih. Jadi Imam Romli masyhur, kok ora iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing ganteng nganti kok cawe. Imam Nawawi muni haram sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi yo tas kok saiki. Aku mbek kan padha ketuane ulama terus bener apa penting kok. Tidak cerita ulama musuhe dene musuh debat semua. Ngipi ketemu kanjeng Nabi. Nabi lucunya ngendikane koyo ulama fikih ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qala husain. Maksudnya al-qaulul musaddaq ma qala husain. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qala husain. Maksudnya saya Nawawi. Mane Imam Nawawi masyhur. Sama ni Rasulullah Syaifan. Nabi darah aku Syekh. Jadi bisa usah ulama fikih para kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Nah itu orang kasut-kasutan. Imam Syarazi wani ngarang kitab Muhadzab itu sak usih ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh. Mesti wani ngedaro kitab iki Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Imam Nawawi diundang kanjeng Nabi. Dilegal lo kanjeng Nabi. Ora temu dilegal lo MUI. Lu keren nanti mau dibendung PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing bendung langsung. Imam Bukhari kitabnya terkenal. Ini wis usah dilegal lo kanjeng Nabi. Masyhur ana ulama ngisi amen sinau kitab wis oke. Taman delok ngene marah Ibnu Bukhari. Senengane amen oke. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Kata mata tadrusul tiga wala tadrusul kitab masyhur. Kapan sinau oke? Kapan sinau kitabku? Wama kita buka ya Rasul. Kitabun ala kaum Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Langsung sinau. Amin sinau oke. Kapan sinau kitabku? Kitab ini apa? Itu Bukhari. Mengenai aku leren betul anak istipen Nabi. Gila. Kalau mesti ketemu Bilal harus apa itu apa. Lho kula niki termasuk rasi keramat. Kula nu nate bantah-bantahan Bilal lu sungi nyipir. Gara-gara niku niku. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita waktu umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho, nah ini kan kalian yang mesti apa lagi? Dia mantul jam berapa? Mulai rawleh jam berapa? Jam 11. Jam 11 atau jam berapa? 11. Jam 11. Nah ini Mekah kan juga pasti kerja juga. Iya mantul lagi. Wah tinggal cerita lu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal ora pembimbing aja dianggap. Wong alim ora nabune. Dadi wong alim aku gak itu bayar 100 piron. Pembimbingnya susah ngerti aku ngalah asli udah tetep itu mah tetep bayar lah matane wong.
Singkat cerita itu. Ngomong itu loh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam, tidak kayak yang di Mekah? Yang Mekah kan pasti kerja kan? Aku ya iskal, pas neng Raudhah ya iskal, kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang gitu, diatur kan tempatnya terbatas, atau lebih steril gimana? Dan lebih gampang, kalau dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan hitung itu. Mau itu ketemu Bilal itu anak hilang langsung. Ya Bilal muadzin. Ya pacaran. Ya Bilal ketika ini tahajud ini malah. Pulau niku takut pertama Bilal, aina abi bapakku ini. Saya udah di kubatul khadra, di mahkamalatul Quran. Wafihim terus dia diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku ning ambek hamalatul Quran ning kubatul khadra. Kubatul khadra iku kubah Rasulullah. Baru aja. Dari kalau senang, terus. Singkat cerita, dari aku mau takut tok bila bapakku nih kono. Bapakmu nang kono, maaf ning kubatul khadra hamalatul Quran. Jadi wong sing bagian. Terus tak nih. Dan jenengan berdua kula mbek aku. Mendingan dia bilang, mbok kiai-kiai ku kandhani, Medina itu kaya ana Mekah. Bedane opo? Nah, Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu pati kerja mergo Ka'bah. Halo Rasulullah, asrofu minal Ka'bah. Bukan coba. Aku yo dhewe, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek. Aku bukan apa. Terus jadi bilang, ya lah iya, pokoknya mau ngomong-ngomong akeh, nak kudune padha. Jadi memang unik ya. Mekah dan Medina itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Rasul dipasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan, Nyon Sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 4 jam karena alasan apa? Ada. Rasulullah itu asrofu daripada ya soal nanti ketertib ya ini bukan kritik ya, ini kan sebenarnya permintaannya kan kasihan gitu. Wong wedok kadang kasihannya nang ngene. Iku sinbong. Nah, kadang Nyon Sewu sudah 4 hari itu Nyon Sewu kan. Hari terakhir ketemu bumi ya, Mas. Itu nangisnya masyaallah. Enggak sempat. Di nerasuan Nabi mergoket, pas wae tinggal 1 hari pas suci, ketemu bumi. Diumum lah subuh cabut. Wadah nabi cabut itu jam lurus ditototi gitu, menjadi kondisi motor siapa? Mata ngomong. Jadi itu naik tenang. Satu. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya jadi memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wedok sing engke wong lanang sing ra jelas mari setani ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama. Itu maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini cara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat naharan kan lahiran. Naharan kan gimana akibatnya kan? Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi Nyon Sewu pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi. Kan nggak mungkin kalau kita. Paham nggak maksud? Panten nomor. Paham ya? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ibadah, karena rukun. Soal aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sekarang aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Itu kalau menangi ya benar. Kalau menangi ini itu tentang kitab-kitab tentu saya tidak menyanyi lagi. Itu dulu ditutup itu maghrib. Sekali
Jam itu ditutup, terus mundur jam 09.00. Saya mundur jam 11. 10. Tanya aku sesuatu. Ya, bukan mundur jam 11 terus berusut. Karena gak mungkin saat itu Mas, nak ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya, itu dia Mansur. Ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami gitu. Nah itu resikonya yang alami kadang wayah ya, hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head ya iso dekat Nabi karena pas hari terakhir suci wayah pulang, wayah ditutup, wayah pulang. Wow, tapi Bilal kamu dengan aku. Wah, repot. Tapi alhamdulillah nanti jarak Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan, ziarah Bilal. Pada nunggu nak melarat di dunia nganti kabudut di melarat, makom itu sakit. Jadi dia kita melarat itu amdan benar loh. Ziarah. Sing nyuwun sewu sing jaga kunci ning nyuwun sewu iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono pada nama makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Wah, ini makome kan untuk tentang Israel. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudutnya pas Futuhat Syam gitu. Jadi makome datang putih, dia kan Syam gitu Mas. Kalau nanti jarang, wah keren. Masjid ngomong kalau nak untuk kitab saya Syaikhul Qadir Jilani Guljaw sama makome Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu gedeng wong Islam, tapi aku lihat kandani kait pulau itu yang Israel. Gampang Pak Bang dulu, berarti bayari aman. Baru kayak gitu ya. Iya baru kayak gitu ya. Gampang. Ngasih film itu gampang. Mulai ketunya. Lalu kalau ngalamin aja, kalau itu tentang imigrasi Israel nih, dan ini Palestina cara bahasa Inggris simbol. Itu antri itu orang aja nih, aula Banur. Wah masa ngomong imigrasi antri ini. Gue punya mutal itu dari dulu itu kudu pulang nomor loro terbang. Terus ada yang gampang ada video itu nanti maksudnya itu yo. Jadi polisi itu yo ning desa. Oh ada nopo kan. Lalu itu nih gitu. Bahasa Arab Amerika itu karena mereka apa gitu kan ditaklukkan era Umar kan. Era Umar terus guri-guri berusut dikuasai salibis meneh terus era Asin Salahuddin Alayubi balik meneh kalah meneh balik meneh terus setengah-setengah kita ini. Nah saya bahasa Arab itu fuskal. Pulau Moco nangis padahal yang bikin pemerintah Israel karena mereka mungkin pakai sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditulisi Huna baru min akabir ashabi Rasulullah radhiyallahu anhu jadi itu cetak di sini. Yo radhiyallahu anhu di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulullah di Nafatatus Syam. Min muqaddimin Salman Al Farisi itu betul. Wah yo makamnya Nabi Musa itu ditulis Quran wah itu betul padahal. Padahal nang Israel. Lalu nanti sholat teng Tel Aviv dengan ibu kota Israel. Punya masjid tulisannya itu dan kaligrafi itu ya anak sholat tak mati mirzalatin al-masjid al-kabairah bil-hufrodi kalaman. Kalau nanti sholat dengan sahil dengan pantai Tel Aviv. Ada masjid ya mas, masjidnya itu tua. Dirawat Israel di masjid. Hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulullah hina fatahus Syam. Upacara susah. Terus enggak bisa. Jadi makanya ini kan misteri juga. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejauh itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bahwa illa yutimman roh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur gitu. Kok iso Israel terkenal jadi ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mana mereka keman gedeng suka itu barokah Islam. Masuk ke ketinggilah tetap suka. Maksudnya gara-gara suka. Jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiakan sama
Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ala Islam. Jadi ning gone Yerusalem kotane baru gede Turki. Jika orang Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya nak orang suci ada itu duit pidato ra cukup. Investasi nang kono. Orang ora cukup nang kono. Wong pulau bisa enggak 40 juta. Wong ngurus bisa sak tiga. Mulu pidato miro lho. Miro. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik ini kalau bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Pulau suratul jihad bil amwal kasus ini. Wajah itu di amwal itu dunia baru. Riyen pemain nak muslim dipaksa muka loh Ramadan. Baru kayak investasi ini Sulaiman Al Fahim di Manchester City, di Manchester, di Real Madrid. Waduh stadion dikai masjid. Itu baru kayak mau melarat tahun juga. Kenapa jadi muadzin? Karena ini digolek no muadzin Manchester City udah masjid rongono muadzin. Dulu koyo Islam tersangka gara-gara investor wong Islam. Wah, ada mau bola, pelatih mesti lah, berseng Sulaiman apa yang kau tahu tuh mesti. Tapi, saya yang mulai mengira nih dia bahasa itu, apa aja? Mungkin dua orang Islam Manchester City. Ya, sebenarnya dia buat itu semua macam-macam pemain musuh bisa buat anda. Ada yang lebih ngeri itu. Tengah Amerika tahun film 2012, kiamat itu. Wah, itu malah lucu nih. Wah, wong gawe kuapal sing bebas kiamat. Pertama mlebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Oh, itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Warnane mlebu. Itu ahli opo? Wah, terakhir wong arep utak untuk. Itu enggak yo ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netropo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika kalah. Iku bayangno nama Arab itu ahli apa ahli biaya itu. Jadi pertama budak ahli kimia itu ahli nitrogen. Wah, orang Arab utang terus. Nah itu ahli apa? Oh itu yang biaya. Oh iya. Ini orang Arab ini nulis. Orang Arab itu hebat. Padahal sawangan ini guru. Investor yang sukses di Prancis itu payet. Dia kok? Itu dua investasi yang Prancis nih Inggris itu masuk orang kaya. Wah, anak di pacar oleh di dia gak terima. Artis yang wolong-wolong kan. Iya toh. Wong nang kabeh sing macar Dodi. Dodi Fayez iku anake iku. Wah, iku pirang miliar. Jadi investasinya wis iku kok nepot. Mau ngetes kowe. Wong iki toroane. Artinya gini. Cara aku ora usah menafikan wajah itu nopo. Ya, itu nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi itu di Nasdaq. Itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang timur. Bayangkan misalnya saham Al-Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, ini mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak. Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Ya. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pangeran sangat pangeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa
diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa? Diplomatik. Tapi kayak rasanya Allah non asing di hubungan apa? Diplomatik asal punya kemampuan apa? Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor besar, kan yang kono itu kayak negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem, mulai gang-gang itu toko Muslim kan, di Jogja, wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku toko Quran yang kono, toko kitab yang kono. Jadi wong Yahudi yang saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali enggak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa itu nak wong Islam itu kok pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditambah guring. Ya barang suka-suka yo. Barang suka. Wah, lu yakin sih, itu kurang trik aja, itu investasi. Lu tuh Arab pakpon, justru baru kayak ke Arab susah ya. Jadi kayak itu Arab Suki, Arab Ami, orang Arab Saudi malah raiso deh. Jadi tulisan langkono itu bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik, karena orang Israel dulu raiso bahasa. Jadi nak neng kono ya lucu. Jadi ke mantel wong Yahudi tapi wong udah bahasa Arab. Muatek nang. Terus boy bingung nang. Jadi ku nabung gak kowe? Nggih. Wono cekel Israel. Mun kula terus ngaji di surat. Qala rusa fi suratil ihtimalatun ana pira-pira kemamparan afya duha te paling pada ihtimalat asal isi sing ketiga. Qala rusa fi suratil kahfi. Saya mana jeneng Jalaluddin Al-Mahalli leng napa? Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane zat khalaqo kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Khatan nertem ana sapa wa ta'ala huma ing samawat lan ardh dikir lan dikir ana huma krana sak temen samawat lan ardh wa agumul makhluk. Iku gede-gedene pira-pira makhluk nadirin awake wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'dzu li annahuma a'dzumul makhluqat lin nadirin. Wa ta'ala lan gawe sapa ta'ala kala ketik gawe sapa ta'ala azul mati ing grogro sisi peteng wan nur lan nur. Iku lazul mati nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafaz zulumat. Dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng, nur mo mufrad. Mergo likas roti asbabia krana akeh kang dadi sebabe zulumat. Dadi dunya mulai dhisik peteng kok. Akeh, nak nur pas-pasan apa? Ya wajah uhumaduna apa likas roti asbabia. Wa hadza utawi iki min dala ili wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lagu ora dijaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh ora dijaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetap tembus, napa? Jadi zulmat itu gayanya itu ada, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetap jahal haku wa jahakal. Bantuan orang aku khawatir, mon. Kok Islam diurusi pangeran, gue rasa sok engkek. Mana-mana. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak untuk sangu yo. Buah yang wajib ikhlas. Ya nah ikhlas tetap wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ya sebagian. Wa dal tawiki kumindala iki wahdaniyah setengah sang pira-pira dalil keesane Allah. Kemaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'ati ami hadat dalil sertane jumenenge ilah dalil. Dirok dihim lan pangerane para alladzina kafaru yakiluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikai ayat koyo ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawuna te madakno sapa kufar dihiklan Allah dipadakno ghairuhu kelawan ing sak liyane Allah. Padane ora dikeliru. Maksudnya sawuna ghairuhu iki tapi ini diwalik. Dene kan gampang sawuna ghairuhu bihi tapi ben bisa sawuna dimadakno sapa kufar di kelawan Allah dipadakno ghairuhu ing liyane Allah. Fil ibadati dalam ibadah. Wa ta'ala ala didat salako kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah. Ayah luku bi kholqi. Ya napa ben? Bi kholqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minus saking tin. Sumaka do mengko nuli mutusna sapa wa ta'ala ajalan ing ajal.
Manane kowe iku ora iso milih ajalmu, kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentono Allah. Kowe ora melok-melok laku mari sira kabeh. Tamu tu namati sira kabeh intan tiha inalikan entai ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentono iku madrubun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentono. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madrubun wis ditentono inda ana sandine Allah. Terus endahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'at sira kabeh. Jadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentono Allah. Cek ana gempa cek kuwi fase anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah kiamat nggih. Ya, terus mikir kiamat dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet iki. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng mangko dhewe. Seneng amuk ribet. Dugaya tok ade wong ngono ku nak terus soleh terus taubat ngaku ngandel. Pakwane yo. Aneh-aneh. Nek ngendikan kiamat dekat terus wong soleh nambah ibadah ono tak lem. Pakwane yo do. Pantes. Ana bener Sayyidina Ali, sakake swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning dunya swarga mek neraka. Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. Ing napa ya Ali? Haba tolibu, sing situ haba ribu. Swarga iku aneh, jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Sing nama tolibu, sing kepen ku swarga ya santai-santai. Maksud nama turu ku santai. Neraka aneh tembundi. Nama hari buah. Jadi mesti neraka ya turu. Jenenge apa sih kan mlayune banter. Mlayu menggedar. Nah teman swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane yo padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat iki jenenge kadang nama tolibu iku nang swarga. Nang neraka nama hari buah. Kok ada guyu-guyu barang iku. Terang aku nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Teman mongko nuli utai sira kabeh. Ayo kufaru biro-biro kafir utam taru nama mang sira kabeh. Tasuku nanti kese mamang sira kabeh fil ba'si dalam ba'as. Bada ini kum sawise ngerti sira kabeh annahu satemne wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh.